Halo Tretan, apakah kalian sudah tahu bahwa Jokowi sekarang sudah resmi dipecat sebagai kader partai PDIP? Hahaha. Ini ya Tretan, sebetulnya bagi kalangan internal partainya mungkin ini adalah musibah seperti itu. Tapi bagi masyarakat Indonesia ini adalah suatu keajaiban dan keuntungan. Tentu ya kita harus mengapresiasi lah seperti itu. Loh, kenapa demikian? Iya, harus kita memberikan support dan dukungan kepada Jokowi dan keluarga-keluarganya itu yang dipecat ya. Itu ada siapa namanya? Ada anak sulungnya itu Gibran Raka Buming Raka. Kemudian menantunya yang di Medan Sumatera itu yang sekarang juga menang jadi gubernur di sana itu, Bobi Nasution. Nah, ketiga-tiganya ini Tretan sekarang mereka itu dipecat oleh PDIP. Ya, kita harus mengapresiasi lah. Seperti itu. Ya mungkin ini 3 orang, Jokowi CS lah seperti itu. Tidak memiliki ataupun dinilai sedikit kurang memberikan loyalitas terhadap partainya. Yang tidak apa-apa, tidak masalah, tidak jadi masalah. Kan yang penting mereka, Jokowi, Gibran, dan Bobi sekarang ini lagi-lagi diidamkan oleh rakyat Indonesia. Iyalah, mereka ini kan orang-orang berprestasi ya Tretan. Kalau orang-orang berprestasi dan banyak memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara, harus kita dukung sampai betul-betul melejit karirnya nanti. Seperti itu. Sama PDIP, ya tentulah mungkin ini terlalu resistensi dan tidak cocok terhadap partainya sendiri seperti itu. Dengan berbagai dinamika politik dan persoalannya. Kan seperti itu ya Tretan. Ya tentu PDIP harus konsekuensi seperti itu. Kalau sudah memecat Jokowi dan CS, ya risikonya sudah diambil sendiri kan seperti itu. Lantas ada anggapan bahwa Jokowi itu tidak akan besar tanpa PDIP. Hei bro, saya katakan ya, apa betul PDIP itu tidak akan besar? Maaf. Apakah betul bahwa Jokowi itu tidak akan tanpa PDIP? Gue sekarang tanya balik ya. Belakangan sejak 2014 sampai 2024 itu PDIP besar karena siapa bro? Betul nggak ternyata? Karena PDIP sendiri apa karena Jokowi? Iya karena Jokowi. Seperti itu. Jadi ini beda pengaruh Tretan antara PDIP dengan Jokowi. Seperti itu. Apa pengaruhnya? Loh, sekarang ini kan lagi marak ya Tretan isu-isu bahwa Jokowi ini dikeluarkan dari benteng PDIP. Justru kan masyarakat ataupun publik sekarang itu yang akan menilai. Tampaknya publik ini tidak merelakan Jokowi diperlakukan demikian oleh PDIP. Seperti itu kan. Jadi ini yang ngambek siapa ayo? Apa PDIP yang memang terlalu berharap pada Jokowi? Apa memang Jokowi yang kurang memberikan respon positif kepada PDIP? Yang mana ayo? Jangan-jangan PDIP ini yang lagi iri sama Jokowi. Ingat ya, ketika Bapak Jokowi ditanya oleh wartawan soal pemecatan ini, Bapak Jokowi bilang, biar waktu yang akan menguji.
Jawabnya dengan singkat, PDP, kalimat kata-kata yang singkat ini jangan kalian makan secara mentah-mentah ya Tretan, tapi dikaji ulang. Ini jawabannya singkat dan padat. Dulu Gus Dur pada saat diwawancara oleh sejumlah wartawan ditanya soal kelengserannya dari presiden, apa jawabnya Gus Dur? Biar sejarah yang akan membuktikan. Tuh sekarang apa yang terjadi? Semua omongan-omongan Gus Dur, perkataan-perkataan Gus Dur, semuanya terbukti. Siapa kroni-kroni di balik pelengseran Gus Dur yang juga disebut-sebut Gus Dur ada pihak yang bertanggung jawab? Siapa ayo? Ya, publik harus tahu diri dong. Seperti itu. Tretan harus tahu siapa ayo. Nah, ingat ya, perkataan Jokowi ini walaupun sedikit, tapi bagi orang-orang yang berpikir itu merupakan sebuah tamparan. Seperti itu. Nah, menariknya Tretan. Nah, Jokowi ini dipecat oleh PDIP karena dianggap melanggar kode etik organisasi dan beda dukungan politik di Pilpres 2024. Ini yang beda dukungan siapa ayo? PDIP apa Jokowi ayo? Kalau mau dibedah sebetulnya Tretan, kalau mau mengorek-ngorek sejarah ya Tretan, sebetulnya sikap pandangan politik Jokowi itu timbul ataupun hadir karena pengaruh intervensi ketua umum yang sering melontarkan ataupun mengolok-olok Jokowi di muka umum dengan berkata, Jokowi, kalau tanpa PDIP jangan harap besar lah. Betul nggak Tretan? Betul nggak? Ayo, sadar diri ayo. Nah, sindiran-sindiran kecil seperti itu ya Tretan, sebetulnya itu dirasakan Jokowi sejak di pertengahan kepemimpinan di periode kedua. Seperti itu. Nah, Jokowi kan pada waktu itu ini lagi-lagi aktif sebagai kepala negara, lagi memimpin masyarakat. Sementara partainya selalu mengobok-obok. Bahkan di suatu momen, di satu kesempatan, Bapak Jokowi ini pernah dipanggil oleh Ibu Mega. Dan hasil Tretan, saat saat Jokowi itu menghadap dengan cara yang baik-baik, kemudian pengurus-pengurus yang lain, terutama Sipon itu melakukan selfie-selfie. Tahu nggak kalian? Ayo, sadar diri ayo. Seperti itu. Nah, sejak 2022 Tretan sampai 2023, itulah awal mula puncak rasa emosional Jokowi itu sudah mulai terganggu terhadap PDIP. Jangan salahkan Jokowinya dong. Ini harus koreksi dari PDIP. Nah, ini yang melakukan kekeliruan dari awal kan, kalau kita mau ngoreksi siapa ayo? Seperti itu ya Tretan. Jokowi. Beruntung Bapak Jokowi itu punya hati yang luwes, punya hati yang sadar dan tabah seperti itu. Presiden lagi aktif-aktif memimpin negara, diobok-obok terus kan, seperti itu ya Tretan. Nah, tentu perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan ini, masyarakat itu sadar bahwa Jokowi ini selalu diintervensi oleh PDIP. Akhirnya Tretan, publik pun tidak terima. Ingat ya, publik, masyarakat bukan kader internal partai. Seperti itu. Nah, hal-hal yang kurang mengenakan ini tentu
membuat masyarakat itu hatinya juga ikut tercabik. Makanya Tretan, saya sering menyampaikan di beberapa kesempatan bahwa sejak Jokowi jadi presiden, maka PDIP ini ada kubunya Jokowi, ada juga kubunya Ibu Mega. PDIP barisan Jokowi, ada juga PDIP barisan Mega. Loh, kenapa demikian, Tretan? Nah, kita kan sadar sekarang, apa benar memang Jokowi ini tidak akan besar tanpa Jokowi, tanpa PDIP? Apa sebaliknya? Apakah PDIP juga tidak akan besar tanpa Jokowi? Kayaknya lebih masuk yang nomor 2 ya, Tretan. Sepertinya PDIP kalau tanpa Jokowi ini tidak ada apa-apanya. Seperti itu, sadar diri ayo, sadar diri ayo. Nah, ayolah perlakuan-perlakuan yang kurang mengenakkan seperti ini tidak sampai terulang lagi kepada kader-kader yang potensial ke depan. Loh, kasihan partainya loh. Seperti itu. Nah, ini lagi ya, Tretan, perkataan yang sangat menyakitkan dari sekjen PDIP itu yang keluar dari mulutnya si Hasto, bahwa Jokowi itu dituding sangat begitu ambisi terhadap kekuasaan. Ini disampaikan untuk menyampaikan alasan pemecatan terhadap Jokowi. Loh, maksudnya yang ambisi terhadap kekuasaan ini dalam konteks apa ini, bro ya? Kok Jokowi tiba-tiba dituding punya niatan yang sangat begitu ambisi terhadap kekuasaan? Saya yakin ini nggak ada yang beres ini dari PDIP. Ayolah, sadar diri ayo, sadar diri ayo. Kok kadernya yang baik-baik selalu diobok-obok? Apa PDIP di luar nggak ada masalah ya? Sepertinya nggak ada masalah. Sadar dirilah publik, gimana perkembangan dinamika politik PDIP dengan partai-partai lain. PDIP ini jangan terlalu fokus pada kader-kadernya yang mungkin bagi masyarakat itu adalah kader yang baik, tetapi juga mengintrospeksi etika, sikap, dan perlakuan tidak hanya kepada internal partainya, tetapi juga terhadap pengaruh eksternal partainya. Apa nggak kebalik ini? Ini yang ambisi kekuasaan Jokowi, apa PDIP? Dan seperti itu ya, Tretan. Pak Jokowi betul-betul punya ambisi kekuasaan. Loh, kalau kita orek ya, Tretan, lebih dari itu. Sebetulnya tingkah-tingkah laku yang paling menjijikan dan yang paling tidak disukai kepada masyarakat itu adalah ketika partai-partai lain itu bergandengan dengan PDIP. Kita tahu ya, Tretan, bahwa dulu Ibu Mega pada saat gelaran pilkada langsung di tahun 2024, beliau menggandeng cawapresnya dengan Bapak Prabowo Subianto. Pada waktu itu Bapak Prabowo tengah lagi mendirikan Partai Gerindra. Apa kata Ibu Mega pada waktu itu? Janjinya kepada Prabowo bahwa di 2014 nanti PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra dan akan mengusung Bapak Prabowo. Dan pernyataan ini banyak disaksikan oleh sejumlah masyarakat dan kader partainya bahwa akan siap melakukan koalisi dengan Prabowo. Tapi ternyata setelah 2014 yang terjadi apa ayo seperti itu. Jadi kalau diperlakukan demikian, Tretan, saya yakin semua kader-kader yang enak, yang awalnya enak hidup dengan partai ini akhirnya akan minggat, Tretan.
kepala minggat terus, nggak ada pesertanya, nggak ada anggotanya, nanti mau jadi partai bagaimana? Kan seperti itu. Nah, yang paling menyakitkan juga ya Tretan, ini ada pernyataan dari Ganjar Prabowo yang membanding-bandingkan dengan sikap Jokowi. Jokowi ini dibandingkan dengan kader PDIP Maru Arar yang akrab dipanggil Ara itu, yang sekarang itu jadi menterinya Bapak Prabowo, bahwa Ara ini disebut lebih gentle daripada Jokowi karena Ara ini langsung melakukan surat pernyataan pengunduran diri dari partainya dan mengembalikan kartu tanda anggotanya. Ganjar, gue bilang ya, apakah selama ini kalian tahu tentang dinamika politik ataupun sikap internal antara Jokowi dengan Ibu Mega? Ini sembarangan bilang-bilang begini. Apa enggak sakit hati misalkan seperti itu dibanding-bandingkan? Tentu ini kan soal pengaruh dan derajat Tretan. Seperti itu. Mau bontang-banting bagaimanapun PDIP melakukan manuver, masyarakat sekarang itu sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang harus dibela dan siapa yang harus dibiarkan. Seperti itu. Jokowi kan sekarang lagi istirahat ataupun pensiun dari presiden. Tentu sekarang dia melakukan sebuah komunikasi yang terukur baik dengan para masyarakat dan lingkungannya serta orang-orang yang akan meminta bantuan serta pertolongan kepada beliau, baik dalam persoalan politik dan dinamika lainnya. Parahnya lagi Tretan, Ganjar ini juga membela bahwa PDIP justru menghormati Jokowi. Kenapa mulai dari awal Jokowi ini tidak dipecat? Karena kata Ganjar, Ibu Mega dari awal itu sudah berkomitmen kepada Bapak Jokowi bahwa dia akan mengawalnya sampai selesai dan tuntas. Artinya, buruk tidaknya pada masa kepemimpinan Jokowi, Ibu Mega Wabilus PDIP ini akan mengawalnya sampai kepemimpinan Jokowi itu selesai dan tuntas. Apa betul ini diambil sikap demikian? Siapa yuk sadar ayo. Kalau demikian Tretan, kalau sudah tahu bahwa ada hubungan politik yang memang dirasa mengganjal oleh PDIP sejak dari awal, kenapa Jokowi tidak dipecat dari awal? Apa PDIP sadar ya bahwa Jokowi ini memang benar-benar punya pengaruh di PDIP? Seperti itu. Ya mungkin sadar ayo, sadar. Sadarlah, tidak akan sembarangan memecat. Nah, Jokowi memang pada itu benar-benar punya pengaruh di PDIP. Di sini Tretan, masyarakat sudah bisa menilai. Ini PDIP besar, apa karena pengaruh Ibu Mega, apa karena pengaruh Jokowi. Sadar diri ayo, sadar diri ayo. Faktanya, para kandidat dan calon kader PDIP di sejumlah daerah pada Pilkada 2024 kemarin banyak yang tumbang, kecuali di Jakarta. Seperti itu. Nah, ini harusnya menjadi introspeksi oleh PDIP. Nah, kenapa Jokowi itu dipecat pasca ataupun setelah Pilpres dan Pilkada seperti itu? Dan kenyataannya, pasca Pilkada dan Pilpres, semua kader itu banyak yang tumbang. Hanya PDIP di Jakarta yang tetap eksistensi ataupun meraih kemenangan. Dan itu pun menangnya Pak Pramono Anung atau akrab dipanggil Mas Pram itu bukan karena PDIP ya, saya garis bawahi, melainkan karena integritas, kebaikan dirinya
sikap kepribadiannya Pak Pram itu banyak disukai oleh banyak masyarakat dan dapat diterima oleh semua kalangan. Itu tidak seperti itu tuh. Harus sadar dong. Jadi walaupun Pak Pram ini sebagai kader PDIP, dia memiliki posisi kepercayaan publik yang dapat diterima oleh semua golongan. Kenapa demikian? Iya, karena Pak Pram itu tahu pada saat beliau menjabat suatu amanah dan diberi jabatan oleh orang yang diberikan amanah seperti itu, dia menjalankan amanah itu dengan baik-baik. Loh, Pak Pram ini kan mantan sekretaris kabinetnya Pak Jokowi pada tahun 2015 sampai 2024. Jadi banyak toran-toran prestasi yang dia dapatkan. Jadi sadar dong. Mungkin juga kalau misalkan yang dicalonkan PDIP di Jakarta itu bukan Pak Pram, jangan harap PDIP itu akan menang. Beruntung orang yang dicalonkan ini adalah kader yang tepat. Seperti itu. Nah, tentu dinamika pemerintahan Pak Pramono ke depan ini akan mengalami siklus komposisi politik yang berbeda di bangku DPRD, karena mayoritas nanti di bangku DPRD Jakarta ini kan adalah partai-partai koalisi Indonesia Maju ataupun KIM. Sementara Pak Pramono ini hanya didukung oleh satu partai, PDIP, pada pelaksanaan Pilgub kemarin. Seperti itu. Tapi itu tidak akan jadi masalah. Karena walaupun tanpa PDIP, saya yakin Pak Pram ini bisa mengendalikan keadaan. Dia juga bisa akan melakukan komunikasi baik dengan jajaran legislatif maupun juga eksekutif. Persoalan dan hal-hal yang lain sebagainya, saya yakin Pak Pram juga mampu mengendalikan komunikasinya dengan Bapak Presiden. Sehingga Bapak Pramono ini bisa kita lihat tidak hanya dari background partainya, tapi dari background kepribadiannya. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menemani saya. Support terus